Ya. Perjuangan untuk memulihkan nama baiknya, Saka Tatal menjalani sidang peninjauan kembali dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Dalam sidang PK, jaksa penuntut umum menolak semua novum atau bukti baru yang diajukan kuasa hukum Saka Tatal. Padahal novum tersebut untuk membuktikan bahwa kliennya tidak bersalah dalam kasus Vina. Keputusan memang ada di hakim yang memimpin sidang PK kali ini. PK diterima, keputusan itu juga akan berdampak pada terpidana lainnya dalam kasus ini. Sementara kalau PK ditolak, status Saka Tatal sebagai mantan terpidana tetap melekat. Secara aturan hukum, PK hanya bisa membebaskan tuduhan dan tidak bisa menambah hukuman yang telah ditetapkan. Novum baru dan saksi yang dihadirkan pun menjadi penentu hasil sidang PK tersebut. Tim TV One mengabarkan. Iya, Selasa lusa akan dihadirkan kembali sidang PK, peninjauan kembali Saka Tatal, di mana akan menghadirkan sejumlah saksi. Dan kita akan mendalami kasus ini. Kita sudah bergabung bersama dengan Ibu Titin Priyalianti, merupakan kuasa hukum Saka Tatal, dan juga dari kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Robadoni Nasution. Selamat pagi, Bu Titin dan Bang Pitra. Bang Pitra. Selamat pagi. Selamat pagi, Sapira dan Bang Ari. Saya ke Bang Pitra terlebih dahulu. Bang Pitra, ini kan orang sedang mencari keadilan begitu dengan mencoba untuk PK. Apa yang maksud statement dari Anda? Unsur pidananya akan seperti apa? Unsur hukumnya disampaikan apa? Karena berdasarkan yang saya ketahui bunyi pasal 266 ayat 3 KUHP yang berbunyi pidana yang dijatuhkan dalam putusan peninjauan kembali ini tidak boleh melebihi pidana yang telah dijatuhkan dalam putusan semula. Bang Pitra. Ya, saya kira nanti akan dilihat apakah pengajuan PK itu dengan iktikat baik atau tidak. Jadi kalau memang dia sudah bebas murni itu ya tentunya tidak bisa ditambah karena yang bersangkutan itu sudah bebas murni, akan tetapi pertimbangannya itu ditolak atau diterima. Lain cerita kalau memang yang bersangkutan itu masih dalam menjalani proses pidananya. Contoh, dia masih dihukum 20 tahun dan dia melakukan PK. Kalau ada hal-hal lainnya yang memberatkan para pemohon PK ini dan dibuktikan oleh jaksa penuntut umum yang memberatkan dia, itu akan menjadi pertimbangan dan catatan bagi majelis hakim PK untuk menjatuhkan vonis seperti itu. Terus yang kedua terkait dengan peninjauan kembali yang diajukan oleh rekan Titin, itu ada 10 novum yang saya amati. Dan 10 novum itu 90%-nya itu bukti digital semuanya. Yang artinya bukti digital ini diragukan keabsahannya dan diragukan keakuratannya. Karena seperti foto-foto tadi itu diambil dari bukti digital, diambil dari handphone contohnya, diambil dari kamera di XLR contohnya. Nah, kalau bukti digital itu sesuai dengan peraturan yang ada, haruslah terlebih dahulu diuji di dalam laboratorium forensik. Siapa yang bertanggung jawab dan siapa yang menjamin bukti digital yang mereka ajukan itu bukan hasil editan atau bukan hasil edit, sehingga tidak merubah metadata keaslian daripada bukti digital tersebut. Nah, sedangkan kita lihat sendiri bukti digital yang mereka ajukan itu sama sekali tidak ada hasil forensiknya, sehingga itu tidak dapat dijadikan alat bukti yang sah secara hukum, dan itu harus ditolak dan dikesampingkan. Ditambah lagi mereka itu menampilkan video-video audiovisual dan lain-lainnya, itu tidak bisa dipertanggungjawabkan keaslian dan keakuratannya karena bisa dikategorikan ada beberapa metadata yang berubah seperti itu. Apakah karena ini semua penjelasan Anda tadi secara poin ke poin begitu, ini yang justru akan menjadi bumerang buat Saka Tatal begitu, dengan Anda menyebutkan ini jangan-jangan bisa dipenjara lagi dengan ancaman hukuman seumur hidup, kata Anda seperti itu? Iya, bisa saja kalau memang nanti yang diajukan itu bukti rekayasa, itu mungkin pidana baru ya, dan jaksa penuntut umum bisa membuat laporan polisi dengan bukti digital rekayasa apabila nanti ada pengubahan data keasliannya. Itu memunculkan potensi pidana baru. Karena kita ketahui, kita mengajukan bukti ke persidangan itu haruslah otentik dan sah secara hukum tanpa ada editan-editan. Bagaimana kalau mereka mengambil bukti itu dari TikTok?
dan ada editing-editing di penggal-penggal videonya, dan itu tidak sesuai dengan akurasinya, sehingga ada yang diubah metadatanya. Baik, Bang Dan Pitra. itu menimbulkan pidana seperti itu. Ini yang harus dipahami dulu oleh kita, masyarakat Indonesia seperti Bang itu. Pitra, kita langsung tanyakan ke Bu Titin, digital Menanggapi hal bukti, ini. ya menanggapi hal itu. Jadi gini Mbak, waktu jaksa menolak, termohon menolak 5 novum yang sifatnya visual, jaksa kan menyatakan kalau kelima novum yang berupa foto-foto yang tim tuangkan di dalam memori PK itu merupakan keadaan di rumah sakit, keadaan Vina dan Eki di rumah sakit, bukti motor, kemudian bukti daging di baut tiang penyangga. Waktu itu di persidangan, jaksa termohon menyatakan itu bukan novum karena sudah ada di dalam berkas sidang terdahulu 2016. Padahal kalau misalnya ungkapannya itu bukan novum karena sudah ada berkas, diselaraskan dengan apa yang disampaikan Mas Pitra yang ganteng, kan berarti jaksa dulu kan yang melampirkan berkas itu kan jaksa. Ketika kami melampirkan berkas novum sebagai novum visual itu apa? Saya yang malah loh. Kalau misalnya Bang Pitra yang merupakan kuasa hukum dari Bapak Rudiana menyatakan kemungkinan itu ada rekayasa, kemudian kemungkinan itu diambil, kan jaksa sendiri sudah menyatakan di dalam bantahannya kalau bukti 5 itu sudah ada di dalam berkas. Padahal saya juga meyakini, saya loh yang hadir di sidang di 2016, di sidang Sakatata 5 novum itu tidak pernah ada di dalam berkas. Jangankan di berkas Sakatata, di berkas ke-7 terpidana juga tidak tertuang novum itu. Begitu Mas. Baik Bu Titin. Baik, artinya yang disampaikan oleh Bang Pitra tadi kalau misalnya hati-hati loh kalau misalnya ini jadinya ujungnya rekayasa. Itu terbantahkan ya Bu Titin ya? Iya, terbantahkan. Orang jaksa juga sudah menyatakan ada dalam berkas di 2016. Padahal yang jaksa tidak termohon tidak ketahui adalah itu belum tertuang. Karena kalau misalnya itu tertuang, itu foto Vina mohon maaf dari ujung kaki sampai ke batas perut. Kalau misalnya itu sudah tertuang, bagaimana jaksa meyakini telah terjadi pembunuhan dan pemerkosaan karena badannya mulus? Bagaimana jaksa meyakini telah ada penusukan karena perutnya juga tidak ada lubang penusukan? Karena foto itu memang foto-foto yang menggambarkan secara jelas. Oke, Bu Titin, artinya dengan pernyataan hati-hati loh ini akan berpotensi menjadi pidana baru. Ini apa menurut Anda dan tim kuasa hukum Sakatatal? Apakah ini ancaman? Ya kalau yang ancam saya, yang ancam Sakatatal sih udah banyak kan Mas. Bukan Mas Pitra aja. Kan udah banyak juga. Saka bakal dimasukkan. Masya Allah Mas. Saya juga nggak bisa ngomong lah masalah itu. Cuman sih kita juga punya pembuktian. Kita tunggu ya usai jeda pariwara berikut. Baik, kami akan kembali. Ya, kita lanjutkan dialog saya ke Bang Pitra. Bang Pitra, tadi apa yang dikatakan oleh Bu Titin gitu ya, bahwa novum-novum itu sebenarnya belum pernah. Jadi artinya itu novum baru loh sebenarnya. Iya, jadi begini buat Mbak Titin yang imut-imut ya, biar saya jelaskan dan mengerti sedikit tentang hukum, bukan berarti menggurui. Kalau dan jaksa penuntut umum sudah menyampaikan bahwasannya yang diajukan mereka itu yang 5 foto itu sudah pernah dahulunya itu diajukan di dalam persidangan dalam berkas perkara. Dan tinggal lagi cuma beda angle-nya aja, berbeda gitu. Artinya kalau memang itu sudah ada dalam berkas perkara walaupun dari sudut pandang yang berbeda diambil fotonya itu bukanlah novum sebagaimana diatur di dalam pasal 263 ayat 2 huruf A yang menyatakan bukti yang pernah diperiksa ya yang dijadikan novum tidaklah dapat diterima. Artinya foto tadi itu sudah pernah dimasukkan dalam berkas perkara dan Titin juga tadi sudah menyampaikan seperti itu. Jadi itu bukanlah novum. Nah, ditambah lagi yang mereka ajukan ini adalah bukti digital. Nah, jadi
saya ingin meluruskan dulu nih terkait dengan yang dibilang Bu Titin, karena memang usia segini lagi lucu-lucunya ya, lagi imut-imut gitu. Jadi tidak ada saya mengancam siapapun, akan tetapi saya hanya menyampaikan terkait dengan ancaman pidana apabila nanti bukti yang diajukan itu ada yang diubah keasliannya. Dan itu berpotensi terjerat pasal 263 KUHP pidana. Itu dia. Jadi ini yang berbahaya. Jangan juga kita mengajukan bukti, tapi kita belum cross check dari mana sumbernya, dari mana datanya, dari mana keakuratannya dan validitasnya. Semua itu harus diuji. Nggak seujuk-ujuknya kita Jadi dikasih orang nih. Saya dapat bukti dari warganet, saya dapat dari netizen. Emang kita bisa percaya itu 100% asli gitu loh. Foto-foto kita saja Ya. bisa diubah seperti Poinnya foto kita saya tangkap. kadang dibuat berkumis pakai tai lalat dan lain-lain. Itu udah berubah, artinya sudah mengubah keaslian. Saya kira itu hati-hati Mbak Titin, bukan mengancam, tapi saya menyampaikan ancaman pidana yang ada di pasal 263. Dilarang mengubah dokumen apapun sehingga itu mengubah keasliannya, itu merupakan pidana. Dan sudah jelas juga terkait dengan bukti digital itu diatur di dalam Perkapolri nomor 10 tahun 2009 pasal 1 ayat 7 yang mengatakan setiap bukti digital itu untuk dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah terlebih dahulu harus dilakukan pemeriksaan laboristik kriminalistik agar dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah. Apakah yang bukti tersebut itu ada pengubahan metadata, ada pengubahan keaslian daripada sumbernya, sehingga itu nanti akan terdetek gitu loh. Jadi kita nggak bisa memasukkan ujuk-ujuk, oh bukti ini, bukti ini. Tapi kenyataannya itu tidak akurat keasliannya. Ini yang berbahaya, nanti berpotensi jadi pidana baru. Gitu. Oke, kita tangkap Bang Pitra. Nah tadi Bu Titin, Bang Pitra yang menurut Bang Titin ganteng tadi itu ngingetin buat Bu Titin yang lagi imut-imutnya ini, begitu loh. Ini gimana nih Bu Titin ngeliatnya? Ya, kalau bukti-bukti yang menurut Mas Pitra itu bunyinya kan skep Kapolri, Mas. Yang kita hadirkan di persidangan itu di pengadilan PK. Jadi silakan diasumsikan sendiri. Kemudian juga mengenai bukti-bukti video yang khawatir ada editan, tidak sesuai, terpotong-potong. Kan kita akan menguatkan dengan dihadirkannya saksi-saksi ahli, maksudnya saksi-saksi yang menyatakan di dalam tayangan video itu. Gitu. Jadi kalau ada bukti-bukti yang kita serahkan yang sifatnya dari video, tim akan menguatkan dengan keterangan saksi-saksi yang akan dihadirkan di dalam sidang PK terhadap tayangan video tersebut. Apakah betul ungkapan yang disampaikan di tayangan? Karena memang ada beberapa tayangan video yang kita ambil dan dijadikan novum. Kita juga akan menghadirkan. Tapi video-video jadi sudah melalui fase uji terlebih dahulu nggak? Iya. Gimana menerangkan? Kalau yang tadi disampaikan kan skep Polri, Mas. Yang kita hadirkan kan di persidangan. Skep Polri itu aturannya, Mbak. Artinya walaupun nanti dihadirkan ahli, tapi dia tidak melihat hasilnya. Apakah hasil ini sudah ada pengubahan metadata? Dia menjelaskan apa? Kalau cuma menonton aja dia jelaskan, oh saya melihat ini cerita begini gitu. Tapi dia tidak melihat hasilnya Bang Pitra. terkait dengan sumbernya itu silakan, asli Bu Titin. atau tidak. Seperti itu Mbak Titin. Yang Begini Bang Pitra, Mas, ditahan dulu Bang. Gini. Nah kita kan mengajukan keberatannya itu kemungkinan datang dari siapa? Dari termohon. Kalau termohon mengajukan itu, silakan termohon yang mengajukan saksi yang bisa menguji apakah itu otentik atau tidak. Kan sederhana, Mas. Kalau termohon keberatan, hakim keberatan. Jadi gini, saya jawab yang mendatangkan saksi. Itu pemahaman yang keliru. Di dalam asas hukum kita ada namanya itu asas actori incambit probatio. Siapa yang mendalilkan, dia yang harus buktikan. Artinya siapa yang menuduh sesuatu, dia harus buktikan. Artinya kan Mbak Titin sudah mendalilkan bukti video. Buktikan dong itu asli atau tidak bukti digital itu. Bagaimana hakim nanti mau mempertimbangkan bukti digital Mbak Titin. Sedangkan
keasliannya diragukan gitu loh, tanpa melalui tahapan ujian apakah ini asli atau tidak videonya, apakah ada pengubahan metadata, apakah ada yang dipotong-potong, apakah ada yang ditambah-tambah, itu kan harus logis dan harus secara ilmiah. Tapi kan Mbak Titin sendiri yang meminta scientific crime investigation. Ketika Mbak Titin tidak menggunakan metode ilmiah, terus Mbak Titin menyalahkan termohon gitu. Harus akurat lah. Bang, gantian Bang. Bu Titin silakan singkat saja. Ya. Yang membuat video itu yang akan kita hadirkan adalah Pak Deddy Mulyadi. Tidak usah pakai pengujian, timnya aja suruh datang. Itu video ada editan tidak. Liga Akbarnya suruh datang, ada editan atau tidak. Dedenya suruh datang hadir di sidang memberikan keterangan, ada editan atau tidak. Sudah selesai. Baik, terima kasih Bu Titin dan Bang Pitra. Kita akan nantikan sama-sama melihat bagaimana jalannya sidang pada Selasa pekan depan.